Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Resapi edisi 1 September 2020. Bacaan kita kali ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 27 sampai dengan 2 Samuel 12 ayat 15. Tetapi saya hanya akan membaca satu bagian dari ayat-ayat tersebut. Dua Samuel pasal 12 ayat 9a berbunyi demikian. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Perbuatan Daud memang sangat jahat, saudara. Dia melanggar 3 dari 10 perintah Allah. Jangan mengingini istri orang lain, jangan berzinah, dan kemudian jangan membunuh. Semuanya 3 dilanggar. Padahal Allah sudah melakukan banyak hal yang baik kepada Daud. Sudah memberikan tahta Israel dan Yehuda. Bahkan dikatakan, kalau kurang, pasti ku tambah ini dan itu kepadamu. Betapa dahsyatnya kejahatan Daud. Dan pertanyaan mengapa ini menyiratkan sebenarnya kesedihan hati Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mengerti. Seakan-akan Tuhan bingung. Tidak habis pikir. Kok bisa-bisanya Daud engkau melakukan penghinaan kepada Tuhan dengan kejahatanmu itu? Allah sedih. Karena dengan kejahatan Daud tersebut, maka Allah, dalam tanda kutip, terpaksa harus menghukum Daud. Padahal Allah ingin selalu memberkati Daud dan tidak ingin menghukum. Tetapi dia sekali lagi terpaksa menghukum. Tapi bukan hanya untuk menegakkan keadilan Allah. Tapi ini sebenarnya dilakukan Allah kepada Daud untuk dan demi kepentingan Daud. Karena Allah mengasihi Daud. Duh, ada orang berpikir, kalau memang Allah mengasihi Daud dan mengasihi orang percaya yang berbuat dosa, ya diampuni saja. Selesai kan? Nggak perlu dong menghukum. Justru kalau diampuni begitu saja kan rasa syukur itu begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali meremehkan dosa. Menganggap enteng dosa. Sehingga kita berpikir seperti itu. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 7 mengatakan, dia ingin berbuat baik, tetapi justru yang jahatlah yang dia buat. Inilah posisi orang berdosa, saudara. Yang tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk mengatasi dosa. Sebab itulah perlu hukuman Allah, perlu disiplin, perlu kesakitan, perlu kengerian, supaya kita tidak mengulangi dosa kita. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita. Karena Allah ingin melalui hukuman dan disiplin yang diberikan, supaya kita ingat, kalau saya berdosa, ada kesakitan, ada kengerian, ada disiplin, ada hukuman yang sedang akan menanti saya. Jadi otak kita akan berkata, hei, jangan lakukan lagi. Ingat, kepahitan, kesulitan,
kesakitan yang pernah engkau alami ketika engkau berdosa. Tuhan akan lakukan lagi itu kepadamu. Itulah kasih Tuhan, saudara, di dalam disiplin. Itulah kasih Tuhan di dalam penghukuman. Jadi dia mengasihi kita. Dan karena dia mengasihi kita, maka hukuman dan disiplin perlu ditegakkan. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan saya pernah mengalami disiplin, kalau engkau dan saya pernah mengalami penghukuman, bahkan mungkin saat ini kita sedang dihukum oleh Tuhan, tahulah bahwa saat ini Tuhan masih mengasihi kita. Kitab Ibrani mengatakan, pasal 12 ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara dan saya masih didisiplin, masih dihukum, masih disesah, berarti saudara dan saya masih dikasihi Tuhan. Disiplin, hukuman, tanda yang sangat kuat bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pernah menghukum kami. Dan dengan demikian kami tahu bahwa kami masih dikasihi Tuhan. Terima kasih atas hukuman, atas disiplin yang Tuhan berikan pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.